Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia, perkenalkan, saya Ramoni Ilmajanati. Saya bertindak sebagai kuasa hukum dari Tuan Andi, yaitu penggugat. Baik, saya akan memaparkan yaitu surat dari Tuan Andi selaku terdakwa memaparkan pada tanggal 18 Januari 2023 saya akan memaparkan hasil-hasil dalil dari kuasa hukum Tuan Andi, yaitu salah satu terdakwa. Untuk yang pertama yaitu adanya perjanjian bahwa pada tanggal 15 Januari 2023 penggugat dan tergugat telah terikat dalam perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 1000 hektar di Cisarua Bogor senilai 1 miliar, dibuktikan dengan P1 perjanjian jual beli tanah. Yang kedua, mekanisme pembayaran. Disepakati pembayaran tahap kedua, pelunasan sebesar 700 juta wajib dibayarkan tergugat paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan perjanjian, yaitu paling lambat tanggal 15 April tahun 2023. Yang ketiga, gagal bayar. Bahwa faktanya hingga proses pemeriksaan perkara ini tergugat tidak pernah melunasi pembayaran tahap kedua sebesar 700 juta, yang mana telah melewati batas waktu yang disepakati 15 April 2023. Yang keempat, telah disomasi bahwa penggugat telah memberikan kesempatan kepada tergugat untuk memenuhi kewajibannya dengan mengirimkan 2 kali surat teguran, namun tergugat tidak mengindahkannya. Peringatan tersebut dibuktikan dengan P2 dan P3 surat somasi. Yang ketiga, alasan tergugat, bahwa alasan tergugat yang menyatakan belum mendapatkan pinjaman dari bank dan meminta waktu tambahan adalah waktu yang tidak ditentukan. Yang keenam, kerugian penggugat, bahwa akibat kelalaian tergugat, penggugat mengalami kerugian karena tanah tersebut menjadi terkait dan tidak dapat dijual kepada pihak ketiga serta menderita kerugian dan bunga modal yang begitu besar. Analisis dan kesimpulan hukum. Yang pertama, adanya pembuktian wan prestasi, yaitu cedera janji. Yang pertama, berdasarkan pasal 14, berdasarkan pasal 1243 KUHP Perdata, tergugat baru saja dapat dihukum membayar ganti rugi jika ia dinyatakan lalai dan tetap tidak memenuhi peringatannya tersebut. Yang kedua, fakta telah membuktikan bahwa tergugat telah lalai wan prestasi karena tidak melaksanakan prestasi pokok dalam kurung melunasi sisa pembayaran sejumlah 700 juta tersebut. Yang kedua, melewati batas pembayaran waktu yang ditentukan dalam perjanjian 15 April 2023. Yang ketiga, telah dinyatakan lalai secara patut melalui 2 kali somasi. Yang ketiga, atau dalam kurung besar, oleh karena itu majelis hakim patut menyatakan bahwa tergugat Tuan Budi secara sah dan meyakinkan telah melakukan wan prestasi terhadap perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023. Kita masuk pada bagian B, yaitu pembatalan perjanjian dan ganti rugi. Yang pertama, sesuai dengan ketentuan hukum, wan prestasi memberikan hak kepada pihak yang dirugikan, yaitu penggugat, untuk menuntut pembatalan perjanjian dan ganti rugi. Berdasarkan pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, penggugat merasa sangat dirugikan secara material dan waktu. Oleh karena itu, kita patut dan adil apabila majelis hukum menyatakan perjanjian jual beli tanah batal demi hukum.
menghukum tergugat untuk membayar dan ganti rugi kepada penggugat atas kerugian yang ditimbulkannya, menghukum penggugat untuk mengembalikan uang muka rupiah sebesar 300 juta yang telah diterima setelah dikurangi besar ganti rugi yang telah ditetapkan. Untuk petitum berdasarkan seluruh fakta hukum, adapun analisis hukum yang telah diuraikan, yang pertama, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan tergugat yaitu Tuan Andi Budi telah melakukan waran prestasi cedera janji. Yang ketiga, menyatakan perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023 batal demi hukum dengan segala akibat yang diterimanya dalam hukuman tersebut. Yang keempat, penggugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar 100 juta rupiah secara tunai dan sekaligus menghukum penggugat untuk mengembalikan sisa uang muka sebesar 300 juta dikurangi dengan jumlah ganti rugi yang telah ditetapkan. Menggugat tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Hormat saya selaku kuasa hukum Tuan Andi. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, Yang Mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.